Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas kecerdasan buatan D yang beranggotakan saya Muhammad Mubin dengan NIM 6720221955 dan rekan saya Fajar Wahyu Santoso dengan NIM 6720222187. Di sini kami akan mempresentasikan tentang algoritma genetika. Selanjutnya, apa itu algoritma genetika? Algoritma genetika dikembangkan pertama kali oleh John Holland dari New York, Amerika Serikat, yang dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Adaptation in Natural and Artificial System tahun 1975. Algoritma genetika merupakan teknik untuk menemukan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai banyak solusi. Teknik ini akan melakukan pencarian dari beberapa solusi yang diperoleh sampai mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau yang disebut sebagai fungsi fitness. Algoritma ini masuk dalam kelompok algoritma evolusioner dengan menggunakan pendekatan evolusi Darwin di bidang biologi seperti perwarisan sifat, seleksi alam, mutasi gen, dan kombinasi atau crossover. Karena merupakan teknik pencarian optimal dalam bidang ilmu komputer, maka algoritma ini termasuk dalam kelompok algoritma metaheuristik. Siklus algen dan definisi penting dalam algen. Definisi gen adalah unit dasar dari informasi genetik yang terdapat pada DNA. Dalam konteks algoritma genetika, gen mewakili bagian spesifik dari struktur data yang mengkodekan solusi potensial. Gen bisa berupa atribut atau parameter tertentu dari solusi. Kemudian ada allele, adalah versi alternatif dari suatu gen yang dapat ditemukan pada lokasi gen yang sama pada kromosom homolog. Mereka dapat mempengaruhi sifat-sifat individu. Kemudian kromosom adalah struktur yang terdiri dari rangkaian gen yang terdapat pada inti sel. Dalam konteks algoritma genetika, kromosom merupakan representasi dari individu atau solusi dalam bentuk struktur data yang membuat gen-gennya. Kemudian individu, definisi individu adalah representasi tunggal dari solusi potensial dalam populasi. Ini terdiri dari satu set gen yang mencerminkan atribut atau parameter dari solusi yang diusulkan. Kemudian populasi, definisi populasi adalah kumpulan dari individu-individu atau solusi-solusi potensial yang dianalisis bersama-sama dalam satu siklus algoritma genetika. Kemudian generasi adalah tahap dalam algoritma genetika yang terdiri dari populasi individu-individu hasil reproduksi dari generasi sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah nilai fitness, adalah ukuran kualitas atau kecocokan suatu individu terhadap masalah yang sedang dipecahkan. Fungsi fitness memberikan nilai numerik yang mencerminkan berapa baik individu memenuhi persyaratan atau tujuan optimasi. Dalam konteks algoritma genetika, tujuan dapat berupa memaksimalkan atau minimalkan nilai fitness tergantung pada jenis masalahnya. Selanjutnya, crossover. Definisi. Crossover juga dikenal sebagai rekombinasi adalah operasi genetik di mana sebagian dari informasi genetik dari dua orang tua dipertukarkan untuk menghasilkan keturunan baru. Proses. Pilih dua individu sebagai orang tua dari populasi. Pilih titik atau posisi pada kromosom di mana pertukaran akan terjadi, biasanya titik tengah. Pertukaran bagian dari kromosom antara orang tua untuk menghasilkan satu atau dua anak baru. Contoh, misal jika kita memiliki dua orang tua dengan kromosom berikut, orang tua 1, 10101010, orang tua 2, 11001100. Jika titik pertukaran adalah di tengah, kita bisa mendapatkan dua anak. Anak pertama 10101100, anak kedua 11001010. Tujuan crossover menggabungkan sifat-sifat genetik dari kedua orang tua, memungkinkan kombinasi gen yang berpotensi unik untuk keturunan. Mutasi. Definisi mutasi adalah operasi genetik di mana ada perubahan acak dalam nilai atau struktur gen pada individu. Ini memungkinkan untuk memasukkan variasi baru ke dalam populasi. Prosesnya, pilih individu dari populasi untuk dimutasi, pilih gen atau beberapa gen secara acak, lalu modifikasi nilai gen yang dipilih dengan nilai yang baru dan acak. Contohnya, misal
jika kita memiliki individu dengan kromosom 10, 10, 10, 10, 10, setelah mutasi, kromosom dapat berubah menjadi 10, 11, 11, 10. Tujuannya adalah membantu dalam mengintroduksi variasi acak ke dalam populasi yang dapat menghindari jebakan lokal dan mendorong eksplorasi ruang pencarian yang lebih luas. Kedua operasi ini bekerja sama-sama untuk meningkatkan kemampuan algoritma genetika dalam menemukan solusi yang baik atau mendekati optimal. Crossover memungkinkan informasi genetik untuk ditukar antara individu, sementara mutasi memperkenalkan variasi acak ke dalam populasi. Operator dalam algen. 1. Seleksi. Seleksi adalah proses memilih individu-individu dengan probabilitas tinggi untuk berpartisipasi dalam reproduksi berdasarkan nilai fitness mereka. 2. Crossover atau rekombinasi. Crossover adalah operasi genetik di mana sebagian dari informasi genetik dari dua orang tua dipertukarkan untuk menghasilkan keturunan baru. 3. Mutasi. Mutasi adalah operasi genetik di mana ada perubahan acak dalam nilai atau struktur gen pada individu. Keempat, inisialisasi populasi. Ini adalah tahap awal di mana populasi awal dari individu-individu atau solusi-solusi potensial dibuat secara acak. Kelima, evaluasi atau penilaian. Evaluasi melibatkan penggunaan fungsi fitness untuk mengukur seberapa baik individu-individu dalam populasi memecahkan masalah yang diberikan. Keenam, seleksi elitisme. Elitisme adalah strategi di mana beberapa individu terbaik dari generasi sebelumnya dipertahankan di generasi berikutnya tanpa perubahan. Ketujuh, kriteria berhenti. Algoritma genetika berjalan untuk jumlah iterasi tertentu atau hingga kondisi berhenti tertentu terpenuhi. 8. Penyusutan atau cooling. Penyusutan melibatkan penghapusan atau pengurangan jumlah individu dalam populasi untuk membuat ruang bagi generasi baru. 9. Strategi penggantian. Ini adalah metode untuk menggantikan generasi lama dengan generasi baru setelah setiap siklus algoritma genetika. Kelebihan dan kekurangan algen atau algoritma genetika. Yang pertama, kelebihan mampu menangani ruang pencarian besar, fleksibilitas dalam representasi solusi, solusi optimal tidak dijamin tetapi mendekati optimal, mampu mengatasi masalah multimodal, menghindari jebakan lokal, dan yang terakhir penggunaan paralelisme. Kemudian kekurangan algen atau algoritma genetika. Yang pertama, tidak selalu memberikan solusi optimal. Yang kedua, membutuhkan banyak evaluasi fungsi. Yang ketiga, parameter sensitif. Tidak cocok untuk semua tipe masalah. Kemungkinan konvergensi prematur. Dan yang terakhir, kemungkinan overfitting. Penerapan dalam contoh kasus nyata. 1. Pengoptimalkan rute transportasi. 2. Desain sirkuit elektronik. 3. Pemilihan portofolio investasi. 4. Pemilihan fitur dalam pembelajaran mesin. 5. Penjadwalan produksi dan rencana produksi. 6. Pengoptimalan parameter model. 7. Desain struktur bangunan dan arsitektur. 8. Perencanaan jaringan telekomunikasi. 9. Pengaturan parameter perangkat lunak. 10. Pengaturan evakuasi dalam kasus bencana. Dan yang ke-11, pencarian optimal pada ruang pencarian besar. Dan berikut adalah contoh paper atau jurnal tentang algoritma genetika yang berjudul Penerapan Algoritma Genetika pada Traveling Salesman Problem atau TSP, studi kasus pedagang perabot keliling di Kota Kupang. Jurnal ini dibuat oleh Winifrida Teina, Sarlin Cemanu, dan Thomas Yohanis Matahine. Selanjutnya, outline. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat adalah penutup. Nomor 1 yaitu pendahuluan, latar belakang. Traveling Salesman Problem atau TSP merupakan permasalahan di mana seorang salesman harus mengunjungi semua kota, di mana setiap kota hanya dikunjungi sekali dan harus dimulai dan kembali ke kota asalnya. Kasus TSP adalah satu contohnya adalah pedagang perabot keliling.
Pedagang perabot keliling merupakan penyambung antara produsen dan konsumen. Keberadaan pedagang perabot keliling sangat membantu ibu rumah tangga, khususnya untuk mendapatkan perabot rumah tangga. Algoritma genetika atau genetic algorithm GAS merupakan tipe EA evolutionary algorithm yang paling populer. Algoritma genetika berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat karena kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks. Untuk membantu para pedagang memperoleh rute perjalanan yang optimal, maka akan diterapkan algoritma genetika untuk TSP dengan studi kasus pedagang perabot keliling. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menerapkan algoritma genetika dalam penyelesaian masalah rute paling optimal dari pedagang perabot keliling dan memberikan jadwal perjalanan kepada pedagang serta mengetahui pengaruh bilangan acak pada proses pindah silang. 2. Landasan teori. Algoritma genetika sebenarnya terinspirasi dari prinsip genetika dan seleksi alam atau teori evolusi Darwin yang ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat oleh John Holland tahun 1975 melalui sebuah penelitian dan dipopulerkan oleh salah satu muridnya, David Goldberg. Konsep dasar algoritma genetika sebenarnya dirancang untuk menyimulasikan proses-proses dalam sistem alam yang diperlukan untuk evolusi, khususnya teori evolusi yang ditemukan oleh Charles Darwin, yaitu survival of the fittest. Algoritma genetika adalah teknik pencarian heuristik yang didasarkan pada gagasan evolusi seleksi alam dan genetik. Algoritma ini memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Selanjutnya, TSP. Persoalan TSP termasuk ke dalam persoalan yang sangat terkenal dalam teori graf. Persoalan ini diilhami oleh masalah seorang pedagang yang berkeliling mengunjungi beberapa kota dengan syarat tidak boleh ada kota atau titik tujuan yang dilalui 2 kali. Meskipun persoalan ini bernama perjalanan pedagang, namun penerapannya tidak hanya pada kasus yang berhubungan dengan pedagang. Banyak penerapan TSP yang muncul dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang teknik. Pedagang. Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau satuan. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948, Pasal 1 Ayat 2, pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima, atau menyimpan barang penting dalam maksud untuk diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud barang penting asli maupun yang sudah dijadikan barang lain. Robi Prayogo 2015. Kota Kupang. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km persegi dengan beriklim tropis. Keadaan topografi Kota Kupang berada pada ketinggian kurang lebih 100 sampai 400 mdpl dengan daerah dataran rendah dan landai. Kota Kupang sendiri terdiri dari 6 kecamatan yang terbagi dalam 50 kelurahan. Selanjutnya, teori graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf dinyatakan dengan noktah, bulatan, dan atau titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Koenigsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf pada tahun 1736. Graf dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau jenis bergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Graf dapat dipandang berdasarkan ada
tidaknya sisi ganda atau sisi kalang berdasarkan jumlah simpul atau berdasarkan orientasi arah pada sisi. 3. Hasil penelitian. Implementasi sistem merupakan tahap perubahan spesifikasi sistem ke dalam bentuk aplikasi. Halaman utama atau home merupakan halaman awal dari sistem yang menampilkan aplikasi, profil tentang aplikasi, dan keluar. Gambar satu adalah tampilan awal aplikasi, gambar 2 adalah submenu aplikasi, dan gambar 3 adalah daftar 10 kelurahan yang dipilih. Pada menu aplikasi berisi aplikasi TSP, akan dilakukan proses perhitungan menggunakan algoritma genetika dengan menentukan terlebih dahulu 10 titik kelurahan yang akan dilalui oleh seorang pedagang perabot keliling. Selanjutnya, pengujian dan hasil. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, setelah memilih titik awal dan juga titik pada proses sebelumnya, proses perhitungan dapat diakses dengan menekan tombol perhitungan algoritma genetika yang ada pada form aplikasi TSP dengan algoritma genetika. Seperti gambar 4, yaitu perhitungan algoritma genetika. Yang kedua, proses selanjutnya adalah membangkitkan populasi awal yang berbentuk beberapa kromosom dengan menekan tombol generate populasi yang berfungsi untuk membangkitkan kromosom awal dari kelurahan-kelurahan yang telah dipilih. Setelah memperoleh beberapa kromosom awal, akan dilakukan proses perhitungan dengan cara memasukkan setiap kromosom ke dalam proses menghitung nilai fitness awal. Gambar 5 adalah populasi awal yang dibangkitkan, dan gambar 6 adalah proses perhitungan. Yang ketiga, proses menghitung nilai fitness dan juga nilai inverse dari fitness 1/F dari setiap kromosom yang ada. Hasil dari proses yang akan ditampilkan pada tabel nilai fitness F dan tabel nilai inverse fitness KI yang berada di samping setiap kromosom pada program yang ada. Proses perhitungan nilai fitness ini sangat penting karena dapat menjadi ukuran baik tidaknya suatu solusi yang didapatkan. Yang keempat, setelah proses perhitungan nilai fitness, proses selanjutnya adalah menghitung probabilitas dan nilai kumulatif dari setiap probabilitas. Perhitungan ini perlu dilakukan karena saat akan dilakukan proses pindah silang akan diambil kromosom dengan nilai probabilitas terbesar dan perhitungan nilai kumulatif sendiri yang akan berfungsi sebagai interval dari nilai acak yang akan dibangkitkan pada roulette wheel. 5. Melakukan seleksi roulette wheel dengan menekan tombol seleksi roulette wheel. Seleksi ini digunakan untuk membangkitkan bilangan acak R antara 0 sampai 1 dengan syarat I sampai 1 kurang dari RI kurang dari CI, di mana CI merupakan interval yang akan dipakai untuk membangkitkan bilangan acak 0 kurang lebih 1. 6. Setelah itu bilangan acak yang diperoleh akan dipakai untuk mengurutkan kromosom dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Dengan langkah memasukkan bilangan acak yang diperoleh serta populasi dan nilai fitness-nya ke dalam sebuah data grid view untuk diurutkan. Terdapat dua tipe bilangan acak yang akan dipakai, yaitu bilangan acak kecil atau 1 sampai 5 dan bilangan acak besar 6 sampai 9. Di gambar 9 ini adalah gambar seleksi roulette wheel-nya, dan di gambar 10 ini tentang mengisi data grid. Yang ketujuh, pindah silang merupakan proses mengombinasikan dua kromosom untuk memperoleh kromosom baru yang diharapkan mempunyai nilai fitness lebih baik dari kromosom sebelumnya. Dalam studi kasus ini akan dipakai metode one cut point crossover. Yang kedelapan, proses untuk mendapatkan kromosom baru yang pertama atau kromosom anak pertama adalah dengan cara melakukan pindah silang pada kromosom induk terpilih pertama atau kromosom 1 dan kromosom induk terpilih kedua atau kromosom 2. Cara ini dapat dilakukan dengan cara menekan tombol proses 1 yang ada pada form pindah silang.
7. Pindah silang merupakan proses mengombinasikan dua kromosom untuk memperoleh kromosom baru yang diharapkan mempunyai nilai fitness lebih baik dari kromosom sebelumnya. Dalam studi kasus ini akan dipakai metode one cut point crossover. 8. Proses untuk mendapatkan kromosom baru yang pertama atau kromosom anak satu adalah dengan cara melakukan pindah silang pada kromosom induk terpilih pertama atau kromosom satu dan kromosom induk terpilih kedua atau kromosom 2. Cara ini dapat dilakukan dengan cara menekan tombol proses satu yang ada pada form pindah silang. Gambar 11 adalah gambar form pindah silang, kemudian gambar 12 untuk mengisi gen awal, gambar 13 sampai 14 adalah hasil dari proses pindah silang. Yang kesembilan, setelah melakukan proses pindah silang dapat dilanjutkan dengan proses mutasi. Dalam proses ini akan dihitung nilai fitness dari pindah silang dengan angka acak yang kecil dan juga angka acak yang besar untuk dapat dilihat pengaruh pengguna besar kecilnya angka acak yang dipakai pada proses pindah silang ini. Yang ke-10, setelah memperoleh hasil dari pindah silang akan dilakukan proses mutasi. Metode mutasi yang dipakai adalah reciprocal and change mutation, di mana metode ini bekerja dengan memilih dua posisi atau exchange point atau XP secara acak, kemudian menukar kedua posisi tersebut. Proses ini dimulai dengan menghitung nilai fitness dari ke-6 kromosom yang akan dipakai dalam proses mutasi. Perhitungan nilai fitness ini juga berfungsi sebagai pembanding antara nilai fitness sebelumnya dilakukan mutasi dan setelah dilakukan mutasi. Setelah dilakukan proses ini, nilai fitness akan kembali dihitung untuk dapat membandingkan antara nilai fitness sebelumnya dan nilai fitness terbaru yang merupakan hasil mutasi. 11. Setelah memperoleh jalur dari hasil perhitungan dengan algoritma genetika, akan dibuatkan jadwal perjalanan untuk pedagang perabot keliling di Kota Kupang. Proses ini berfungsi untuk membuat jadwal perjalanan bagi pedagang perabot keliling. Proses pembuatan jadwal sendiri dapat dilakukan melalui aplikasi yang telah dibuat. Gambar 19 adalah hasil dari proses pertukaran titik. Kemudian gambar 20 adalah menghitung nilai fitness setelah proses mutasi. Kemudian gambar 21 adalah tentang kromosom baru. Kemudian lanjutan yang dari slide sebelumnya, jadwal dari aplikasi yang dibuat dalam bentuk dokumen untuk mempermudah bila ingin mencetak jadwal yang telah dibuat. Proses pembuatan dokumen dapat dilakukan dengan menekan tombol cetak pada form jadwal yang ada pada aplikasi. Hasil dari proses menekan tombol cetak sendiri berupa Word dokumen untuk lebih mudah saat ingin mencetak ataupun disimpan dalam suatu perangkat. Seperti gambar 22, 23, 24, dan 25. 4. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Jadwal yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dipakai untuk menentukan lokasi penjualan antara hari Senin hingga hari Sabtu. Yang kedua, rute yang dihasilkan sangat bergantung pada bilangan acak yang dihasilkan pada proses pindah silang dan pertukaran titik pada proses mutasi. Yang ketiga, pemilihan bilangan acak pada proses pindah silang dapat berpengaruh terhadap jadwal yang dihasilkan. Yang kedua, saran. Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan aplikasi ini ke depannya yaitu yang pertama, dapat mencoba algoritma lain untuk menyelesaikan persoalan traveling salesman problem atau TSP dengan studi kasus pedagang perabot keliling. Yang kedua, menggunakan variasi metode lain yang ada pada proses pindah silang dan juga proses mutasi. Yang ketiga, pada proses pindah silang disarankan untuk memilih bilangan acak yang kecil karena dapat berpengaruh pada jadwal perjalanan dihasilkan. Berikutnya adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami tentang algoritma genetika. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Mubin dengan NIM 6720222195 dan Fajar Wahyu Santoso dengan NIM 6720222187. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.